Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau seandainya kenikmatan demi kenikmatan tersebut enggak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tersebut adalah musibah bagi kita. Jadi tinggal kita lihat deh, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, apakah kesehatan tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, maka hati-hati hadirin. Maka disinilah kita belajar bagaimana kita menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan tersebut enggak berubah jadi yang namanya musibah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bertemu di pertemuan yang ke-17, masih di KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah, dan lagi-lagi hadis yang akan kita bahas itu nggak kalah penting dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang ke-15, yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya di dalam hadis ini ada barometer kita mengecek keimanan kita itu sempurna atau kurang. Yang harus kita perhatikan nih hadirin, iman kita itu naik dan kadang turun. Naiknya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga ketika kita dikasih nasihat itu sedih kita, nangis hati kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan iman pun bisa menurun, tentunya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman itu naik dan turun, naiknya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini hadirin, ada kaedah, ada barometer. Di antara barometer kita mengecek keimanan kita sudah sempurna atau belum, cek keadaan kita dengan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadirin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendaknya dia melakukan 3 hal ini. Iya, ketika kita melakukan 3 hal ini indikasi iman kita insya Allah sempurna. Maka dari itu hadirin, kalau kita perhatikan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan kita perhatikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis itu banyak gandengan beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mencari kenapa ya kok digandeng terus. Di antara mereka ada yang berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng iman dengannya, dengan iman dengan hari akhirat, agar seorang hamba itu bersiap-siap untuk bertemu dengan hari akhirat. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya iman kepada Allah itu intinya, dan dengannya keyakinan ataupun akidah kita benar, dan dengannya juga amalan-amalan kita itu benar. Dan iman dengan hari akhirat nih hadirin, iman dengan hari akhirat inilah yang menjadi pemicu kita untuk beramal. Maka dari itu tuh digandeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ulama lain berkata, kenapa kok digandeng? Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat ini merupakan rukun iman yang paling penting. Di bawahnya itu ada iman yang berkaitan dengan malaikat, dengan para nabi, dengan kitab-kitab Allah, dengan hari pembangkitan, dan dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya iman kita dengan Allah dan dengan hari akhirat itu benar, insya Allah yang di bawahnya pun ngikut hadirin. Maka dari itu hadirin, ketika kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan kita dengan hari akhirat, ini menunjukkan bahwasannya kita harus bersiap-siap untuk bertemu dengan hari akhirat ini. Di antara barometer keimanan kita itu sempurna, barometer keimanan kita itu sempurna, 3 faktor yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Yang pertama hadirin, hendaknya kita berkata dengan perkataan yang baik atau kita diam. Jadi kita lihat aja deh, kalau seandainya kita mau menilai orang itu imannya benar atau enggak, dia banyak bicara atau banyak diam. Kalaupun seandainya dia banyak bicara, lihat pembicaraannya kemana. Karena yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Ini perkataan yang baik ini banyak hadirin. Entah itu dia menyampaikan ilmu, entah dia itu berzikir, entah itu beramar ma'ruf dan nahi anil munkar, atau menyatukan dua hubungan yang retak, atau dengan perkataan yang baik, membaca Al-Quranul Karim. Banyak perkataan-perkataan yang baik. Maka jika seandainya kita nggak mampu nih untuk berkata dengan perkataan yang baik, diam hadirin. Diam. Nah, bukankah di sini ada anjuran bagi kita untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita? Bahkan Imam Syafi'i berkata, jika sekiranya engkau mau berbicara, maka hendaklah berpikir terlebih dahulu. Kalau seandainya ada madarat, ada kerusakan, ada hal negatif yang timbul dari perkataanmu, maka diam, gak usah bicara. Kalau seandainya gak ada madaratnya, maka silakan bicara. Ini nasihat dari Imam Syafi'i nih hadirin. Jadi sebelum kita berkata, hendaknya kita menimbang dulu apakah perkataan kita bermanfaat atau enggak. Karena yang menyebabkan seseorang tersungkur ke api neraka itu salah satu faktornya adalah lidah dan lisannya. Nggak bisa dijaga, gunjing sini, ngadu domba sini, ngadu domba sana. Maka dari itu hadirin, diam adalah emas.
Kalau seandainya kita nggak bisa kecuali berbicara, maka hendaknya kita berbicara itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau seandainya nggak bisa, maka diam lebih baik bagi kita. Ini barometer yang pertama, hadirin. Kemudian barometer yang kedua, hendaknya kita memuliakan tamu kita. Kemudian barometer yang ketiga, hendaknya kita memuliakan tetangga kita nih hadirin. Tentunya memuliakan tetangga kita itu dengan berbuat baik kepada mereka atau tidak menyakiti hati mereka dan perasaan mereka. Atau bahkan mungkin sabar ketika ada gangguan-gangguan dari mereka. Maka ketika kita sudah sabar atas gangguan-gangguan tetangga kita dan berbuat baik ketika mereka memerlukan kita, artinya kita sudah memuliakan tetangga kita. Dan memuliakan tetangga ini banyak caranya, entah itu ketemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri atau dengan mengucapkan salam, atau dengan minjemin uang ke tetangga kita kalau dia perlu, menziarahi dia ketika dia sakit, ketika dia perlu kita ada di samping dia untuk memberikan solusi-solusi, ketika dia diberikan ujian oleh Allah kita hibur dia, ketika dia diberikan kenikmatan anaknya lulus dan yang lainnya kita ucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Bahkan ketika kita membeli sesuatu nih hadirin, maka hadiahkanlah sesuatu tersebut untuk tetangga kita. Inilah yang dikatakan memuliakan tetangga kita. Mungkin timbul pertanyaan, batas tetangga itu seperti apa Pak Ustadz? Itu semua kembali ke adatnya kita masing-masing. Kalau para ulama terdahulu menyebutkan 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri, mungkin agak berat jika dipraktekkan untuk sekarang ini. Maka dari itu hal ini kembali kepada adatnya masing-masing, hendaknya kita memuliakan tetangga kita hadirin. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW memuliakan tetangganya. Nggak ganggu tetangganya. Iya hadirin. Kalau seandainya kita perhatikan, banyak anjuran-anjuran di dalam agama Islam ini agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Jika seandainya seorang wanita muslimah aja nggak boleh meremehkan pemberian, walaupun pemberian itu hanya berupa daging, hanya berupa kikil kambing, itu nggak boleh diremehkan, maka berikanlah kepada tetangganya. Ada anjuran untuk membantu tetangga kita. Dan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW dalam banyak redaksi itu mengatakan hendaknya ia berbuat baik kepada tetangga, hendaknya ia memuliakan tetangganya, hendaknya ia tidak mengganggu tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya, jika sekiranya engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Hadirin, kita lihat bagaimana cara kita memuliakan tetangga kita. Karena mungkin ketika kita nanti wafat, itu yang akan sibuk itu tetangga-tetangga kita hadirin. Maka dari itu tetangga, perhatikan tetangga kita. Ini barometer yang kedua. Barometer yang terakhir nih hadirin, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Ini memuliakan tamu, ini merupakan adab dan etika agama Islam. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu sampai rela menyembelih kambing untuk memuliakan tamunya. Untuk memuliakan tamunya. Maka dari itu hadirin, ketika kita tahu bahwasannya ada tamu yang akan datang, kita suguhkan kepada mereka yang terbaik yang kita miliki.
Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu dalam memuliakan tamu-tamu mereka. Jauh kita dari memuliakan tamu-tamu kita. Bahkan di antara kita nih, jangan jauh-jauh. Ketika kita dikabarkan akan kedatangan tamu, itu kadang kita nggak mau, jangan bilang ke mereka rumah kita berantakan. Subhanallah. Ini yang harus kita perhatikan ya hadirin. Bukannya seneng kedatangan tamu, kadang malah di antara kita merasa sulit. Padahal memuliakan tamu merupakan satu adab Islam yang harus kita pegang teguh. Ini saja yang bisa saya sampaikan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.